Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dia Aisy, mahasiswi Pendidikan Matematika UAD angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan satu tajuk di YouTube channelnya Pemat UAD tentang Sapa Mapres, Sapa Mahasiswa Berprestasi Pemat UAD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu mahasiswa berprestasi di Pemat UAD yang bernama Ahmad Hanif Ali Wafa. Nah, Mas Hanif ini adalah mahasiswa Pendidikan Matematika UAD angkatan 2016 yang sekarang di semester 8. Nah, dari semester 4 Mas Hanif ini sudah aktif mengikuti lomba dan menjuarai lomba media pembelajaran tingkat nasional. Nah, teman-teman pasti kepo gimana sih perjuangan dan pengalamannya Mas Hanif mengikuti lomba media pembelajaran? Oke, kita lihat cuplikan ini ya. Jadi selama 2 tahun terakhir ini saya kuliah di UAD, saya berhasil mendapatkan 8 piala dalam 7 ajang lomba media pembelajaran yang saya ikuti. Bukan saya, tapi kami, karena saya lomba nggak sendiri. Saya lomba bersama teman saya, Maman Sri Suganda. Boleh fotonya di sini. Ya, sebenarnya saya harusnya buat videonya sama Maman sih, tapi karena emang sekarang lagi pandemi yang seperti ini, ya udah, jadi saya harus membuat video ini sendiri. Oke, jadi Maman Sri Suganda ini teman saya. Kami berteman sejak awal kuliah sih. Cuma kami sering mengikuti lomba itu sejak tahun 2018. Kala itu kami menjadi pasangan ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi. Saat kami mengikuti organisasi tersebut dan kami menjabat sebagai ketua dan wakil, kami sempatkan untuk mengikuti lomba. Itu lomba pertama kali enggak pertama kali, tapi lomba yang pertama kali menghasilkan piala untuk saya. Jadi tahun itu saya mengikuti lomba di IAIN Salatiga. Saat itu kami berhasil mendapatkan juara 3. Pialanya ada di sini. Nah, ini juara 3. Ini piala pertama saya. Oke. Nah, setelah itu pada tahun 2019 awal kami lomba lagi nih. Ya, soalnya saya sama Maman terus ya. Jadi kalian ingat-ingat ya kalau saya bilang kami ini, ya maksudnya saya dan Maman gitu. Oke. Nah, di sini lomba kedua yang saya ikuti itu ada di Universitas Juanda Bogor. Kala itu pada bulan Februari kalau nggak salah, Februari 2019, dan di sana kami nggak nyangka ternyata lombanya ini nggak cuma diikuti oleh mahasiswa, tapi juga guru. Jadi kami kayak ya udahlah ya. Kami tahu ketika lomba di sana, ketika udah ada di sana. Jadi sebelumnya kami kira itu kan ajang buat mahasiswa. Ternyata ada guru juga yang ikut, dan tidak disangka kami mendapatkan juara 1. Nah, juara 1 kan nggak nyangka, karena lawannya sebenarnya yang bikin kami kayak pesimis gitu. Nah, selesai itu ya, piala kedua kami dapatkan. Kemudian di akhir tahun, kala itu kami sedang menempuh semester 7. Di situ kami sedang sibuk kuliah, skripsi, juga KKN. Tapi kami karena sudah pernah mendapatkan piala sebelumnya, jadi kami makin termotivasi untuk mendapatkan piala lagi. Jadi kami ikut lomba, dan alhamdulillah ya beberapa lomba yang kami ikuti menghasilkan piala. Lomba yang kemudian saya ikuti waktu itu adalah lomba media pembelajaran yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Semarang, dan kami mendapatkan juara 3. Nah, setelah itu kami mengikuti lagi lomba media pembelajaran yang diselenggarakan IAIN Salatiga. Yang tadinya kami juara 3, di tahun 2019 kami mendapat juara 2. Sebenarnya agak sedikit kecewa sih, karena target kami nih pengennya juara 1, karena kan tahun sebelumnya juara 3, pengennya ya naik jadi juara 1. Ternyata belum diizinkan ya, jadi juara 2, yaitu kami juga bersyukur sih. Nah, setelah itu habis juara 3, juara 2. Nah, kami ikut lomba lagi di universitas kami sendiri. Kami kira kami bakal juara 1 kan, tapi ternyata tidak. Nah, kami mendapat juara harapan 1. Ya apa sih, kan di kamu sendiri. Kalau menang nanti jadi pesertanya kan heran, ya sih. Nah, selanjutnya di akhir tahun 2019 bulan Desember kami mengikuti lomba lagi di Universitas PGRI Yogyakarta. Nah,
di situ alhamdulillah kami dapat meraih juara 2. Jadi sampai saat itu kami berhasil mendapatkan 6 piala. Juara 3-nya ada 2, juara 2-nya ada 2, dan juara harapan 1 ada 1, dan juara 1 ada 1. Maksudnya ada piala juara 1 cuma ada 1 gitu. Nah, setelah mengikuti lomba dari UBY itu, kami kira udah semester 7 juga, mungkin udah waktunya buat nggak ikut lomba lagi gitu. Tapi ternyata di awal tahun 2020 ada kesempatan untuk kami mengikuti lomba media pembelajaran lagi, yaitu di Universitas Negeri Makassar. Di sana tuh niat kami ya udah lomba terus buat senang-senang aja gitu. Maksudnya karena kalau lomba kan di UAD ini kami dibiayai kampus, ya udah niatnya buat jalan-jalan gitu. Kalau misalnya nggak menang pun ya udah, yang penting udah sampai Makassar nih kayak bersyukur gitu ya kan. Jauh apalagi di universitas negeri, dan waktu itu kan diumumin dulu tuh beberapa univ yang lolos, dan di sana tuh cuma kami yang dari universitas swasta. Jadi seluruh peserta yang lolos untuk final itu semua universitas negeri. Ya bisa dibayangkan lah, mungkin ada sedikit rasa minder buat kami. Jadi kayak ya udahlah, nggak usah berekspektasi tinggi gitu. Nah tapi ternyata kami mendapatkan juara 1. Ini piala. Ya. Sebenarnya nggak cuma juara 1 nih. Ada 2 piala yang kami dapatkan, cuma nggak saya pajang di sini ya. Ada satu lagi yaitu best speaker. Jadi selain juara 1, kami juga mendapatkan predikat best speaker. Nah itu kayak wah alhamdulillah banget tuh, udah jalan-jalan sampai Makassar gratis, dapat piala double kan, siapa yang nggak bersyukur kan. Nah, jadi kami senang banget tuh, kayak merasa pencapaian tertinggi kami gitu, karena sebelumnya kan kami lomba tuh kebanyakan kayak univ swasta juga yang ikut gitu. Kalau ini tuh bener-bener lawannya banyak, terus banyak universitas negeri gitu. Apalagi yang buat kami minder lagi waktu di UNM itu di Negeri Makassar, itu lawannya yang dari Universitas Negeri Jakarta, karena itu mereka dari program studi teknologi pendidikan. Jelas lah ya kami apanya sih gitu, karena teknologi pendidikan mungkin lebih detail dan lebih tahu gimana caranya buat media pembelajaran yang baik gitu. Tapi ternyata ya kami dapat itu gitu ya, bersyukur sekali. Oke, jadi apa ya, sebenarnya bukan apa ya, aduh bingung ya. A few moments later. Tadi kan saya udah cerita tentang pengalaman mendapatkan piala, terus teman saya juga, partner saya lomba. Nah sekarang kami lomba ini nggak cuma atas kerjasama kami berdua gitu, tapi juga ada dosen pembimbing kami. Jadi pembimbing lomba media pembelajaran kami adalah Bapak Syariful Fahmi MPD. Oke, boleh fotonya taruh sini ya Mas editor. Nah, oke, jadi Pak Fahmi ini adalah dosen pembimbing lomba media kami sekaligus pembimbing skripsi kami. Jadi Bapak Fahmi ini banyak banget sih kontribusinya buat media, buat kemenangan dan lomba media pembelajaran kami. Jadi setiap lomba kan kami selalu memperbarui media pembelajaran yang kami buat. Nah, setiap kali kami buat ini pasti kami konsultasikan dulu ke Pak Fahmi, karena beliau ini pakarnya media pembelajaran. Pak Fahmi ini mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan media pembelajaran. Karena itu beliau banyak sekali mungkin wawasannya mengenai media pembelajaran. Jadi alhamdulillah atas berkat bantuan dari Pak Fahmi, kami berhasil mendapatkan banyak piala dan prestasi tentunya. Terus juga selain itu skripsi lancar, ya kan Pak? Oke, lanjut. Jadi lomba ini kan ya yang jelas yang saya dapatkan ya pengalaman, kemudian piala. Piala kan lumayan nih buat penuh-penuh rumah. Oke. Terus uang, terus SKPI. Nah, SKPI mungkin teman-teman butuh ya buat mahasiswa. Nah, pengalaman saya selama ikut lomba, jadi saya dapat wawasan media pelajaran yang bagus-bagus. Jadi ketika
mau mengikuti lomba yang lain, media kami kembangkan lebih baik lagi gitu. Terus mungkin karena lomba pasti ada juri nih, juri nanti ngasih masukan ke kami. Nah masukan itu kan penting banget, itu juga pengalaman kan, dikomentarin oleh berbagai macam juri ya, kan juri juga dosen biasanya kan. Nah dosen biasanya kan yang komentarin Pak Fahmi nih, tapi ketika kami ikut lomba kan banyak banget yang komentarin. Bahkan waktu lomba terakhir kami di UNM itu jurinya ada 7. Jadi nggak tahu lagi lah, kalau 7 kan pasti beda-beda ya pandangannya tentang media gitu. Terus ya seperti itulah, pasti jadi punya banyak wawasan mengenai media pembelajaran. Semakin banyak juri ini kami jadi banyak masukan, juga jadi banyak tahu gitu. Oke, mungkin pesan buat adik-adik tingkat, ayo kita buat pendidikan matematika ini menjadi program studi unggulan gitu. Apalagi kan dalam visi kayaknya kalau nggak salah saya pernah baca tuh akan menciptakan lulusan yang ahli dalam media pembelajaran. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar buat bikin media pembelajaran yang keren juga gitu, nggak kalah keren dari kami. Pasti kalian juga lebih kreatif daripada saya dan Maman kan, cuma kalian belum coba aja gitu. Kalau kalian pengen tahu juga banyak sekali di YouTube aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran. Jadi mungkin teman-teman bisa gunakan kreativitasnya untuk membuat media pembelajaran, kemudian diikutkan untuk mendapatkan piala seperti ini. Terus juga karena gini sih, kan kalau ikut lomba nih mungkin teman-teman bayanginnya aduh ikut lomba gitu udah takut kalah, terus nanti bayar pendaftaran dan banyak lah kayaknya yang perlu dipikirin gitu. Tapi nggak usah takut, yang penting kalian siapin aja mental kalian tuh harus kayak gimana menghadapi lomba gitu. Kalau masalah administrasi uang itu nggak usah dipikirin, karena kita punya institusi apa sih ya, pokoknya kita di PMAT ini terjamin gitu. Dari lomba itu administrasi semua yang bayarin itu dari prodi yang bayar tuh. Jadi kalian nggak usah mikirin aduh nanti uangnya dari mana gitu. Udah kalian fokus sama kreativitas kalian buat dapetin ini. Selain itu ya, oh ya ada lagi nih, kalau kalian menang kan kalian dapat uang nih dari uang pembinaan dari lomba biasanya kayak gitu. Nah nggak cukup dari univ yang nyelenggarain lomba, tapi dari univ kita sendiri pun juga selalu memberikan kita reward, namanya tali asih. Mungkin kalian bisa cek di bimawa.uad.ac.id, di sana kalian bisa cek tali asih itu gambarannya seperti apa gitu. Jadi setiap prestasi yang kalian punya ini punya harga di sini gitu. Kan lumayan ya, udah dapat uang dari lomba, dapat pengalaman, dapat piala, tapi dapat uang lagi dari univ. Jadi bisa kalian kumpulkan nih. Kalian hitung aja itu sebagai cashback dari bayarnya kalian, SPP kalian gitu kan. Jadi dapat cashback yaitu pengalaman nih, terus perjalanan kan kalau misal keluar kota, apalagi kalau keluar pulau nih kayak kemarin di UNM tuh dapat, apalagi yang orang-orang Jogja ya, kalian bisa naik pesawat. Wah, kemarin saya juga di UNM nih pertama kali naik pesawat tuh, dapat temen juga, nanti siapa tahu kan ketemu jodoh, siapa tahu ya. Lanjut lagi di terakhir nih, pesan buat yang belum kuliah ya, yang mau masuk kuliah. Oke, jadi mungkin dari teman-teman yang masih SMA mau kuliah nih masih kayak mikir aduh kuliah di mana ya, jangan sampai aku kuliah di swasta gitu. Tapi jangan salah, saya dulu juga kayak gitu sih. Seiring berjalannya waktu saya jadi tahu gitu, karena kuliah ini bukan tentang di mana kalian berada, maksudnya bukan tentang seberapa bagusnya kampus kalian gitu, tapi seberapa berarti kalian buat kampus kalian gitu. Jadi itu sih yang saya inget-inget. Dulu saya pernah dikasih tahu oleh seseorang ketika saya ngerasa kayak pesimis banget, aduh kok aku di swasta sih sedangkan teman-temanku negeri gitu. Tapi jangan sampai putus asa gitu, karena kuliah di mana aja yang penting kitanya gitu. Kalau kitanya emang benar-benar niat buat kuliah, banggain orang tua, buat jadi sarjana yang baik, ya pasti akan terrealisasi seperti itu gitu. Yang penting kitanya yang niat gitu. Jadi jangan pernah takut untuk kuliah di swasta, apalagi di UAD, karena di UAD ini luar biasa teman-teman. Banyak banget sebenarnya prestasi mahasiswa UAD, terus juga banyak sekali mahasiswa UAD yang mendapatkan sesuatu yang belum pasti dia dapatkan di universitas negeri gitu. Beasiswa juga di sini banyak sekali gitu. Yang saya ingat-ingat di UAD ini, saya pernah dapat 2 beasiswa ya dari dalam univ. Yang pertama itu BPA apa ya, itu waktu semester 2 itu saya dapat beasiswa. Kemudian di tahun terakhir saya kuliah di semester 8 kemarin, saya juga dapat beasiswa dari Bank Syariah Mandiri. Pokoknya asal kalian mau berusaha, pasti kalian bisa dapatkan apa yang kalian mau gitu. Ya semangat buat teman-teman semuanya. Mungkin itu aja yang dapat
saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.